Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup saya akan sampaikan sedikit saja tambahan tentang apa yang tadi disampaikan Mas Zaki. Itu penting sekali katanya. Jadi kita bukan bicara tentang teknologi, tapi bicara tentang human. Tentang Mas Zaki. Dan yang disampaikan oleh Pak Rudi Antara juga adalah bahwa bukan teknologi yang disruptif, tapi manusianya atau mindsetnya. Sekarang mari kita lihat fenomena seperti apa yang dimaksud dengan human. Human seperti apa yang dimaksudkan. Tadi kita bicara tentang agility. Mas Zaki itu menyampaikan berkali-kali tentang agility, bahwa kita harus punya change agility. Tadi sudah saya sampaikan di awal, siap untuk melakukan perubahan. Mental agility, mental yang siap menghadapi perubahan. People agility, yaitu orang yang siap untuk berubah dengan orang siapa saja dia bisa bekerjasama. Learning agility, kemampuan belajar yang sangat tinggi, dan result agility. Sekarang saya ingin sampaikan lagi sedikit bagaimana caranya dan apa yang terjadi, mindset seperti apa, kognitif seperti apa yang diperlukan supaya bisa seperti Mark Zuckerberg, supaya seperti Larry Page, supaya bisa seperti Jack Ma, supaya seperti Steve Jobs, seperti Nadiem Makarim dan Ahmad Zaki. Tepuk tangan, sebagaimana mindset. Saya punya kampus namanya SQ Business School. Tolong berdiri ininya, direkturnya, CEO-nya, Niti Agustina, Institute dari ITB dan Master di Leiden, Belanda. Boleh berdiri di atas ini. Ya, kita punya 350 mahasiswa dan insya Allah tahun ini kita akan buka program baru, yaitu technopreneurship. Jadi bagaimana supaya bisa melahirkan orang-orang seperti Mas Zaki ini. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Wik. Baik, karena kita juga adalah akademisi tapi juga sekaligus praktisi, jadi tugas saya adalah bagaimana untuk men-theorize the practice supaya nanti Bapak Ibu pulang practice the theory. Konsep seperti apa? Kadang-kadang kita sudah berikan training, pengetahuan, job desk, tugas, semuanya, tapi kok nggak jalan-jalan juga gitu ya. Nah, mari saya lihat ibarat mobil di luar sana, ketika kita bicara VUCA, anggaplah mereka sudah pakai mobil Ferrari atau Lamborghini 5000 cc, tapi kitanya masih pakai Avanza, ya nggak bisa ngejar. Di luar sana kecepatan mobilnya sudah 200, kita masih 50 km per jam. Artinya kita harus mampu meningkatkan kapasitas cc dari manusianya. Nah, banyak sekali yang kita berikan hanyalah tugas-tugas, pekerjaan, fasilitas, sesuatu yang hanya untuk katakan sarana prasarana untuk mendukung hal tersebut. Tetapi cc-nya belum disiapkan. Nah, contoh gambar ini untuk menjelaskan. Yang di sebelah kiri saya ini adalah size of roles-nya. Jadi ukuran dari bidang pekerjaannya. Jadi yang paling sederhana adalah katakanlah service delivery, kemudian service differentiation, naik ke atas terus sampai global society innovation seperti Zuckerberg, Alibaba.com dan seterusnya. Artinya semakin naik ke atas, maka semakin besar peranan tugasnya. Tetapi yang terjadi di sebelah kanan saya, otak kita masih procedural thinking gitu, cara berpikir masih prosedur. Ketika bicara VUCA ya nggak nyambung deh. Ketika diberikan tugas-tugas baru yang menantang, ya nggak nyambung karena prosedural hanya bisa bicara tentang kualitas dan service delivery, itu saja. Jadi boro-boro kita mau VUCA. Permasalahannya adalah VUCA era sudah level di sini global society. Sudah terjadi katakanlah seperti yang terjadi di Facebook dan seterusnya, ini sudah global society. Changing industry structure, business portfolio ini sudah berubah. Usaha taksi sudah berubah, usaha keuangan sudah berubah, ini sudah demikian berubah. Tetapi
kemampuan berpikir kita masih prosedural, atau jangan-jangan baru situasional atau diagnostik kognitifnya. Nah, kemampuan seperti ini tidak mungkin menjawab tantangan. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana yang disebut tadi Pak Menteri mengatakan bahwa harus melakukan disruptif, atau people-nya yang harus dibangun menurut Pak Zaki, atau menurut Pak Pri juga, Al-Mukarram, Dr. Pri, karena beliau ini sufi tapi intelektual. Saya suka dengan sufi intelektual. Dan Mas Zaki juga sama, sufi, tapi sufi Bukalapak gitu. Nah sekarang, jadi permasalahan yang paling pertama, coba saya ingin Anda paham benar gambar ini, penting sekali. Kita berikan tugas, nggak usah jauh-jauh lah sebelum kita bicara disruptif, sebelum kita bicara tentang VUCA, kita memberi tugas-tugas kepada diri kita atau staf kita, pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah kita minta supaya dia melakukan creating breakthrough, ya, menciptakan terobosan-terobosan yang kreatif, terus kemudian meriset profitability, tapi mindset dia masih prosedural. Terjawab tidak? Tidak bisa, artinya kemampuan berpikirnya masih linear, sementara masalah sudah sirkular. Di sini sering terjadi gap, di sini sering terjadi tugas-tugas tidak selesai, dikasih pemahaman nggak mudah. Kok nggak paham-paham sih? Kok kamu nggak ngerti-ngerti? Ya tidak bisa, karena memang level size of personnya masih di prosedural. Jadi artinya untuk melahirkan orang seperti katakanlah Nadiem Makarim, kemudian melakukan yang didapatkan seperti Mas Zaki dan seterusnya, atau pidato-pidato tadi, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Rudi Antara, beliau sudah bicara tentang changing industry structure and business portfolio. Dia sudah level ini tadi, Pak Rudi. Dengar nggak tadi ceramahnya beliau, pidatonya? Jadi Mas Zaki meskipun masih muda, tapi bicara di mana dia? Dia sudah bicara bukan lagi quality service, bukan lagi rethinking, tapi sudah bicara tentang changing industry structure and business portfolio, merubah tata cara dagang melalui mall dengan bukalapak.com. Tepuk tangan. Artinya Mas Zaki sudah level 6. Satu level lagi di develop, Mas Zaki akan naik ke level 7 seperti Zuckerberg. Tapi kebanyakan konsep berpikir kita, logika kita masih berada pada procedural thinking, paling banter situational thinking. Tapi ini lumayan, kalau kemampuan logika berpikir kita situational, kita sudah mampu naik untuk membuat pekerjaan new business model, reshaping creative competitive position. Artinya adalah untuk menjawab tantangan era VUCA, atau nggak usah jauh-jauh lah, untuk mendevelop diri kita supaya dia mampu, atau tim kita mampu mengerjakan hal-hal yang sekarang sudah berbau global society innovation, atau mungkin katakan perubahan new business model. Ini semua membutuhkan CC manusia yang lebih tinggi lagi. Yang terjadi adalah di luar, tantangan di luar sudah pakai Ferrari dan Lamborghini, tapi CC kita masih Avanza, Kijang. Artinya kita harus mampu meningkatkan size of person dengan kemampuan berpikir yang tidak hanya prosedural, tapi dinaikkan terus, integrated itu tidak cukup, breakthrough sampai dengan level holistic sociality integration. Ini yang otaknya Zuckerberg, otaknya Larry Page, otaknya Jack Ma sudah level 7, brainnya dia itu. Nah inilah yang disebut dengan disruptive people, disruptive cognitive. Ini yang disebut dengan cognitive development, pengembangan kemampuan berpikir. Tadi ketika Bapak Ibu tadi dengar, meskipun Mas Zaki usia 31, ketika beliau pidato, beliau bicara di tingkat berapa? Apakah prosedural? Tidak. Apakah breakthrough? Jelas, masuk. Komprehensif? Ya. Dia sudah bicara pada level governance business thinking. Jadi membuat sebuah aturan-aturan baru tentang pemikiran bisnis, level 6. Karena itu Mas Zaki mengeluarkan Bukalapak di level 7, 6 juga. Satu lagi tingkat Zuckerberg, satu tingkat lagi. Tepuk tangan untuk Mas Zaki.
Menteri, oh tadi itu level 7, menteri gitu. Ketika dia bicara, dia mampu bicara dengan dialektikal. Dia mampu berbicara bukan lagi linear, circular. Ketika dia pidato, kita bisa mampu mengukur kognitif orang. Ada yang ketika bicara, ngomongnya konten aja, betul kan? Konten itu ini, dulu begini, nanti begini, terus 1 jam ceramahnya itu aja. Nah orang itu baru sampai level konten, konteks gitu. 1 tingkat lebih tinggi lagi, maka ketika dia pidato, ketika dia bicara, dia mampu untuk berpikir 2 tingkat proses. Di kognitif dia udah bertambah. Ketika dia bicara, dia tahu bagaimana nanti ke depan. Dan kemudian ketika dia bicara, dia sudah tahu relationship-nya, hubungannya dengan peraturan, hubungannya dengan organisasi, dia sudah mampu. Kalau 3 itu dia sudah transform, siap untuk menghadapi VUCA era. Di setiap 1 tingkatan ada 7 level lagi cara berpikir. Nah banyak orang yang mempersiapkan SDM-nya menghadapi VUCA, tapi yang disiapkan hanya sarana dan prasarana dan teknologi, tapi kognitif development-nya masih tingkat 1. Padahal ada 28 tingkat pemikiran, di mana tingkat konteks 7 tingkat, di mana tingkat untuk relationship 7 tingkat, di mana tingkat proses 7 tingkat, dan juga tingkat dari transformasi adalah 7 tingkat, 28 tingkat logika berpikir. Saya bicara seperti ini karena saya developmental coaching. Jadi ini ada ilmu baru, dan pertama di Indonesia kita masuk untuk membawa metode pemikiran baru untuk meningkatkan kemampuan kognitif orang untuk menjawab tantangan lebih tinggi. Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, saya baru saja dapat certified developmental coaching. Saya dapat ini harus menjawab, karena kenapa kok dikasih tugas ini nggak mudeng-mudeng, diajak ngomong nggak nyambung-nyambung, karena kognitifnya nggak nyambung. Dan itu bisa dilihat ketika dia sedang bicara, ketika pidato, menulis SMS, WA, terbaca semuanya. Nah, caranya hari ini, tadi saya bisa, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana level of thinking dari seorang Pak Rudi Antara, dari seorang Pak Pri, kemudian Mas Zaki, itu yang disebut dengan kognitif levelnya. Inilah yang harus diangkat tinggi-tinggi, di develop, baru dia mudeng ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Mas Zaki dan Pak Rudi serta Pak Pri. Sehingga dia harus mampu berpikir tidak hanya linear, tapi berpikir secara sirkular. Semakin lama semakin ke atas, maka dia semakin berpikir holistik, societal integratif. Di situ lahir Jack Ma, di situ lahir katakan para penerobos zaman ini. Nah, tetapi ini semua tidak akan terjadi kalau tidak punya emotional developmental yang sesuai. Jadi artinya kematangan kognisi, di mana dia mampu merangkai permasalahan, melihat berlapis-lapis dari semua permasalahan, lalu dia mampu merangkai, mampu menembus keadaan di depan, di mana semuanya serba volatile. Ketika semuanya serba ambigu, itu hanya bisa diterobos dengan pemikiran level 7. Mengapa? Karena dia mampu berpikir 28 lapis dalam pemikiran. Dia mampu berpikir bukan hanya konteks, dia mampu berpikir secara relationship, dia mampu berpikir transformatif. Nah, tetapi yang terjadi adalah kita tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya. Dikasih tugas nggak selesai, dikasih ini nggak ngerti, karena memang nggak nyambung. Paham ya? Sering nggak kejadian seperti ini? Oh nyambung, nggak ngerti juga struktur ini. Diberikan nggak nyambung, diceramahin nggak nyambung. Boro-boro mau VUCA mengerjakan tugas bahwa yang dia pegang ini akan selesai. Nah setelah ini selesai, maka ini sendiri belum bisa. Karena apa? Meskipun kognitifnya tinggi, tetapi kalau emotional developmentnya masih rendah juga tidak bisa. Karena itu ada 5 tingkatan. Kalau di 7 tingkat, 7 kali 4 ya 28 tingkat. Next. Pernah? Satu yang tadi. Oke, ini dulu, apa-apa. Baik ya, ini dulu supaya lebih mudah. Nah, ini yang terjadi, coba lihat. Yang terjadi, mundur lagi.
saya ulangi, ada kurang. Jadi yang terjadi adalah kita terus meningkatkan kompetensi tim kita untuk bicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensi mereka. Tetapi CC-nya masih CC mobil kecil, yang belum ditingkatkan kapabilitasnya, sehingga ketika kompetensinya ditingkatkan, semakin digas semakin terbakar mobilnya. Artinya mobilnya itu 1500 cc disuruh kejar-kejaran dengan Ferrari, Lamborghini yang ngebul. Karena itu kuncinya adalah bukan pada kapasitasnya, tetapi kepada kapabilitas kognitifnya dan emotional development-nya, IQ dan EQ-nya. Ini yang mesti. Nah, yang salah adalah mempersiapkan SDM kita kognitifnya, di develop nggak bisa. Nah, baru nanti meningkat kapasitasnya. Kapasitas ini tergantung dengan NP. NP itu need press, tekanan-tekanan, ujian-ujian yang membuat meningkat kapasitasnya. Jadi artinya kuncinya adalah bukan kepada kompetensinya, tapi peningkatan CC manusia itu sendiri. Nah, tadi berarti ada dua peningkatan CC. Satu adalah kognitifnya, di mana dia mampu berpikir dialektikal, di mana dia mampu berpikir bukan hanya sekedar linear, tapi berpikir bagaimana circular. Seperti tadi dia mampu melihat, bagaimana kalau Anda dengar pidatonya Pak Rudi Antara, itu sudah level 7. Dia mampu berbicara secara dialektikal, menembus zaman. Dia bicara tentang konteks, bicara tentang progres, bicara tentang transformasi. Nah, itu yang siap untuk menghadapi VUCA. Tetapi itu tidak cukup, karena ada satu lagi untuk meningkatkan mesin manusia. Kemampuan manusia adalah emotional development. Next, ini dia. Ini stage-nya. Ini kalau para psikolog dokter mau ngerti. Stage 1 ini kalau anak usianya 15 tahun, sangat tergantung. Ya, anak 15 tahun sangat tergantung sama ibu bapaknya. Kalau usia 20, kemudian usia 15 tahun, dia sudah egonya sendiri, egonya. Nah, anak-anaknya seperti ini, egonya sangat tinggi, pokoknya saya benar, kamu salah. Membuat kenakalan-kenakalan, pokoknya melawan orang tua, saya benar. Ini usia sampai 15 tahun. Nah, begitu dia naik, usia 40 tahun, maka dia akan naik, maksud saya sampai usia 25 tahun, ada other dependent. Nah, other dependent. Contohnya, orang ini sangat tergantung dengan orang lain. Ketika buat keputusan, gak enak, baper, bawa perasaan, selalu tergantung dengan apa kata orang lain, tidak akan berani melakukan disruptif. Benar atau benar? Tidak akan berani merubah, ya katakanlah bisnis ojek, kemudian dirubah menjadi Gojek, yang namanya level 3, itu tidak mungkin dia mampu merubah orang-orang yang ada di bawahnya, karena dia sangat tergantung sama apa kata orang lain. Paham ya? Nah, banyak sekali manajer, direktur, dia masih level 3, tidak berani ngambil keputusan. Tetapi orang yang sudah seperti, katakan Mas Zaki, orang yang sudah matang, dia harus mampu menembus level 3 naik ke atas. Di sini adalah level 4. Level 4 dia berpegang pada nilai-nilai, pegang kepada misi kehidupan. Nah, orang seperti itu dia mampu untuk memimpin orang lain, mampu untuk memimpin organisasinya, dan mampu untuk memimpin perubahannya. Jadi artinya tidak mungkin orang yang melakukan disruptif, orang yang memiliki emotional development-nya di level 3 apalagi 2 untuk menjadi seorang pemimpin. Sekarang mari kita lihat, katakanlah saya sempat bicara dengan Mas Zaki, saya tanya, saya interview, Mas Zaki, apa sih motifmu membuat Bukalapak? Kemudian Mas Zaki bilang, Pak Ari, saya pikir itu anak orang-orang UKM itu sebulannya dapat berapa? Mas Zaki saat itu bilang, angka berapa juga gitu ya. Nah, kalau angka sekian nih Pak Ari, maka anaknya tidak bisa kuliah. Terus ya saya harus meningkatkan
supaya anaknya bisa kuliah dari angka sekian juta, berapa Mas Zaki? 2 ya? Menjadi angka? Ya, angka 5 atau gitu. Nah, ketika Mas Zaki sedang bicara seperti itu, beliau bicara di level berapa? Emotional development level berapa? 5 atau 4, tergantung, saya belum interview lebih jauh lagi. Dia sedang bicara seperti itu. Nah, sedangkan untuk para Vivuka Era harus bicara minimum 4. Kalau Larry Page dia mengeluarkan, katakan saat itu dia di kampusnya, lalu melihat teman-temannya mau bikin skripsi, susah mencari bahan dan harus mencari buku-buku yang tebal untuk bahan referensi, lalu dibuatkan sebuah sistem supaya orang bisa melihat dan mudah, gratis. Berarti dia bicara di level berapa? 5. Dia sudah untuk orang lain, kepada nilai kebenaran, bukan lagi untuk dirinya. Jadi artinya mustahil orang tersebut mampu bertahan atau mampu menciptakan disruptif di era VUCA kalau dia masih di level 2. Level 2 ini, gaji saya berapa? THR saya berapa? Kapan saya cuti? Kok saya nggak ada jabatan? Level 2. Apalagi level 3, nggak mungkin lah, nanti kalau saya bikin aturan gini, bagaimana dengan supir-supir ojek pengkolan? Nanti orang-orang itu bagaimana kan kalau saya bikin Bukalapak, nanti mall-mall itu kan pada tutup, bagaimana? Nggak jadi, level 3 juga nggak mungkin. Jadi orang yang siap secara emotional development, Mas Zaki ini minimum level 4. Tapi kalau saya diskusi, mungkin kalau saya ajak ngomong 15 menit, saya tahu level 4 atau 45, saya nggak tahu. Tapi beliau bisa di level 4. Mas Zaki tadi tidak bicara tentang dirinya, benar? Betul tidak? Betul? Tidak bicara tentang dirinya, bahkan nggak peduli dirinya rugi. Berarti dia tidak lagi bicara di level 3. Mas Zaki level 4 dalam emotional development-nya, dan level 6 dalam cognitive development. Tepuk tangan Mas Zaki. Jadi ada juga orang yang sudah usianya 50, tapi emotional development-nya level 2 itu banyak. Ya, inginnya dihargai orang, inginnya diakui orang. Capek deh. Tetapi orang yang level 4, dia sudah berpikir seperti Zuckerberg. Saya akan gratiskan teman-teman saya supaya dia bisa ketemu dengan teman-teman di kuliahnya atau reuni, maka lahirlah namanya apa? Facebook. Saya akan tolong orang-orang supaya bisa meningkatkan pendapatannya, supaya anak-anaknya bisa kuliah, lahirnya apa? Bukalapak. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang emotional development-nya 2 atau 3 survive di era VUCA? Mungkinkah orang yang kognitifnya di level 1 dan 2 mampu menciptakan global society innovation atau changing industry structure and business portfolio? Mungkin tidak? Tidak. Berarti masalah kita di mana? Di dalam diri. Apa yang disebut ini? Cognitive development dan socio-emotional development, itu yang ditingkatkan. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang memang lahir untuk itu. Contoh Mas Zaki, dia born untuk level 4 and level 5. Tapi ada yang dilahirkan level 2 and level 3 sampai umur tua tetap level 2 dan 3 aja. Baper. Nah, 60% itu begitu semua, baper semua. Jadi kalau di ruangan ini ada 100, 60%-nya 60 orang ya begitu gitu. Orang yang sudah level 4, dia bisa menerima orang lain tidak suka dengannya, dan dia tetap berpegang pada prinsip dan misi. Level 5 lebih hebat lagi. Dia sudah mampu menjalankan misi yang lebih tinggi lagi dan siap menerima perbedaan, dan orang lain tidak suka dengannya, dan saya katakan, I still love you even though you hate me. Itu baru siap. Ini Pak Fri yang harus dimiliki oleh orang-orang Telkomsel kalau mau siap untuk era VUCA.
Ini yang disiapkan, harus dimiliki oleh para pimpinan-pimpinan di sana untuk menghadapi era VUCA. Karena kalaupun kita bawa dia ke Silicon Valley, kita stay-kan di Silicon Valley, tapi emotional development-nya masih di level 3, kognitifnya masih di level 2, bicaranya masih konteks, tanpa mampu transformatif, pemikiran tidak akan sampai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus mampu meningkatkan bukan hanya emotional development, tetapi juga cognitive development. Dua itu. Artinya minimum harus level 4. Kognitif minimal harus level 3 ya lumayan. Nah, itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara. Next. Ada yang cara instruktur kuliah, ada cara teacher mengajar, ada yang konsultan, ada trainer, ada advisor, ada cara fasilitasi, tergantung fungsi-fungsi masing-masing. Tidak bisa tidak, itu adalah ditingkatkan dengan metode interdevelopmental coaching. Semua pemimpin, semua manajer, semua direktur harus mengerti posisi emotional development dan cognitive development bawahannya. Dan dengan cara seperti itu dia bisa memilih, ini bisa maju, ini nggak bisa, ini bisa maju, ini belum, ini tidak bisa maju, tingkatkan dulu, ini harus prosedur, ketahuan hanya dengan mendengar apa yang diucapkan, cara berpikirnya, apa yang dituliskan, nampak kemampuan itu. Nah karena itu para pemimpin saat ini harus paham. Jadi ketika melihat Pak Rudi Antara tadi adalah saya nilai kognitif kita level berapa, emotional developmentnya level berapa. Tapi gara-gara ini, staf saya nggak mau telepon saya lagi, takut diukur. Direktur SDM saya, Dr. Norman, nggak mau telepon lagi, takut diukur gitu. Ketika diukur, kamu bicaranya terlalu kontekstual, kamu bicaranya adalah hanya untuk bicara processing, kamu belum transformatif, idemu di level 2, kamu nggak cocok jadi pimpinan. Apalagi kalau pidato, bahaya ketika pidato itu dibaca kita. Ya kan ada kalau pidato kan ceritanya masa lalu dulu ya. Maju mundur, masa lalu, masa depan, masa lalu 1 jam. Dari situ kita tahu, oh dia hanya mampu bicara 1 layer saja kontekstual. Ini nggak mungkin menghadapi perubahan zaman. Jadi inti sederhana saja, semakin emotional developmentnya semakin lepas dari dirinya, disebut dengan meta emotional, maka semakin siap dia menghadapi perubahan. Semakin circular kognitifnya, semakin siap menghadapi era VUCA. Dan oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan, alhamdulillah saya dirikan ESQ International Coaching Academy. Bagi siapa yang mau meningkatkan emotional development dan cognitive developmentnya, dan mau tahu level berapa, nah ini. Dan direkturnya adalah Arif CDC, ya, Certified Development Coach dari ini Boston Amerika. Jadi ini yang kedua, bagi yang punya anak ingin kuliah supaya bisa seperti nanti lahirnya mudah-mudahan, minimal kemampuan berpikirnya seperti Mas Zaki, yaitu cognitive developmentnya sudah mampu di level minimal 22 dan emotional development di level 4, maka alhamdulillah hari ini kita luncurkan program Technopreneurship ESQ Business School. Demikian, semoga memberi manfaat demi lahirnya Indonesia emas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.